Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Mantan pemain Nguyen teriak-teriak tidak jelas, sebut lemparan maut back Timnas Indonesia Pratama Arhan hancurkan pertahanan Timnas Vietnam. Kata Jay Itzes usai bela Timnas Indonesia versus Vietnam, benar-benar mimpi jadi kenyataan. Rafael Struijk menyendiri saat para pemain Timnas Indonesia rayakan kemenangan di ruang ganti, langsung jadi sorotan. Pengakuan jujur dan sangat berani Egy Maulana usai jadi pahlawan kemenangan Timnas Indonesia tadi malam. Curhatan memilukan dan menyayat hati Philippe Troussier usai Vietnam dibungkam Timnas Indonesia. Mantan pemain Nguyen teriak-teriak tidak jelas, sebut lemparan maut back Timnas Indonesia Pratama Arhan hancurkan pertahanan Timnas Vietnam. Nguyen Man Hedong menganalisis faktor utama kekalahan Timnas Vietnam dari Timnas Indonesia. Ex-penjaga gawang itu menuturkan lemparan ke dalam Pratama Arhan membuat sistem pertahanan The Golden Star Warriors hancur. Timnas Vietnam dikalahkan Timnas Indonesia 0-1 dalam lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kekalahan Vietnam disebabkan oleh gol tunggal yang dicatatkan Egy Maulana Fikri 52. Pemain Dewa United itu mencetak gol setelah bek lawan Min Trong Pho salah mengantisipasi datangnya bola lemparan Arhan. Kondisi ini membuat Man Hedong agak geram dengan skuad asuhan Philippe Troussier. Sebab menurutnya sang pelatih sudah sering gagal mengantisipasi skema andalan Timnas Indonesia itu. Man Hedong mengatakan sistem pertahanan Timnas Vietnam gagal mengantisipasi lemparan Arhan. Padahal lemparan ke dalam seharusnya tidak lebih berbahaya dari tendangan sudut. Cara itu tidak buruk sama sekali, karena nyatanya lemparan ke dalam tidak seberbahaya tendangan sudut. Namun lemparan ke dalam merupakan unsur kejutan imbuhnya. Kesalahan utama pertahanan Vietnam adalah subjektivitas dan kurangnya inisiatif. Tidak ada pemimpin pertahanan yang mengarahkan siapa yang harus ditandai dan bagaimana caranya, tuduh Man Hedong. Kata Jay Itzes usai bela Timnas Indonesia versus Vietnam, benar-benar mimpi jadi kenyataan. Jay Itzes membagikan tanggapannya setelah membela Timnas Indonesia melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia melawan Vietnam pada pertandingan Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis. Pertandingan dimenangkan Timnas Indonesia dengan skor 1-0. Gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Egy Maulana Fikri pada menit ke-52. Pertandingan itu merupakan debut Jay Itzes bersama Timnas Indonesia. Pemain Venezia FC bermain penuh sepanjang pertandingan di posisi bek tengah. Jay Itzes tampil apik dan kokoh menjadi palang pintu Timnas Indonesia. Dalam unggahannya di Instagram pribadinya pada Jumat, ia menyatakan mimpinya menjadi nyata. Dreams turned into reality dalam kurung mimpi menjadi kenyataan, tulis Jay Itzes. Sementara itu, kemenangan atas Vietnam dengan skor 1-0 membuat Timnas Indonesia berada di posisi kedua klasemen Grup F.
Rafael Struijk menyendiri saat para pemain timnas Indonesia rayakan kemenangan di ruang ganti, langsung jadi sorotan. Rafael Struijk menyendiri saat para pemain timnas Indonesia rayakan kemenangan di ruang ganti. Tak pelak, hal itu langsung menjadi sorotan. Usai pertandingan, seluruh pemain merayakan kemenangan di ruang ganti. Namun, Struijk terlihat duduk sendirian di kursinya. Hal itu terlihat dalam unggahan di akun TikTok @RafaelStruijk 27. Rafael ngapa nangis di pojokan sih, tulis akun tersebut pada keterangan unggahan. Sontak, hal itu menjadi sorotan. Ada pula yang membeberkan fakta Struijk tidak ikut berkeliling lapangan bersama rekan-rekannya guna mengapresiasi dukungan supporter. Dia juga tidak ikut muter keliling. Kenapa ya, tulis akun @1untuksemua_. Entah apa yang terjadi pada Rafael. Namun sang pemain sudah berjuang selama 85 menit di lapangan kendati gagal mencetak gol untuk timnas Indonesia. Pengakuan jujur dan sangat berani Egy Maulana usai jadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia tadi malam. Gelandang timnas Indonesia Egy Maulana Fikri pun buka suara seusai berhasil menjadi pahlawan skuad Garuda lawan Vietnam di laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2023. Gol Egy ini tercipta melalui kemelut yang terjadi di kotak penalti Vietnam setelah lemparan jarak jauh Pratama Arahan. Lemparan ke dalam Arhan mengarah ke kotak penalti sehingga bek Vietnam Vo Minh Trong salah antisipasi. Situasi ini membuat Egy yang menerima bola sentuhan kedua langsung menendang bola melalui kaki kirinya. Dengan begitu bola masuk ke gawang Vietnam dan timnas Indonesia dipastikan meraih kemenangan. Setelah timnas Indonesia dipastikan meraih kemenangan, Egy Maulana Fikri pun berterima kasih dengan dukungan dari masyarakat Indonesia. Pemain berusia 23 tahun tersebut senang karena bisa mencetak gol buat timnas Indonesia di depan ribuan supporter. Terima kasih untuk masyarakat Indonesia, ujar Egy Maulana sebagaimana dikutip dari Instagram Timnas Indonesia. Dengan keberhasilan Timnas Indonesia ini tentu ia merasa senang dan itu terlihat dari ekspresinya. Namun, setelah mencetak gol dan meraih kemenangan ini, mantan pemain FC Vion Zlata Moravce tersebut berharap Timnas Indonesia bisa melanjutkan kemenangan ini. Ia ingin bisa membawa skuad Garuda meraih kemenangan dalam laga leg kedua melawan Vietnam nantinya. Semoga kita bisa memenangkan pertandingan dalam kurung selanjutnya, Famos Indonesia, kata Egy. Curhatan memilukan dan menyayat hati Philippe Troussier usai Vietnam dibungkam timnas Indonesia. Seusai laga, pelatih Vietnam Philippe Troussier mengaku perlawanan sengit yang ditampilkan timnas Indonesia. Kami tahu bahwa sejak awal laga tidak akan berjalan mudah, ucap Philippe Troussier. Dan kami tidak terkejut melihat Indonesia yang benar-benar bisa mengantisipasi segala sesuatu yang akan terjadi di lapangan. Dan kami tidak bisa melakukan hal yang sama, sambung Philippe Troussier. Diakui Philippe Troussier, anak asuhnya mendominasi permainan di babak pertama. Menurut Troussier, timnas Indonesia pantas mengamankan 3 poin di pertemuan pertama ini. Dan gol ini datang dari sebuah situasi berbau ketidaksiapan dari kami, karena itu bukan hasil dari strategi. Diakui Troussier, gol yang dicetak Egy Maulana Fikri menjatuhkan semangat anak asuhnya. Akhirnya kami kebobolan di awal babak kedua dan laga jadi tidak sama lagi bagi kami, kata pelatih asal Prancis itu. Segalanya jadi lebih sulit bagi kami harus berusaha lebih dan menerapkan strategi baru. Dan bisa dilihat kami frustrasi juga, pemain kami kehilangan semangat dan kami akhirnya kalah, tutupnya.